Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Karopenmas. Pak, kalau menjawab mengenai masyarakat Indonesia masih merasa dihantui akan kecurangan di pemilu tahun 2024 ini seperti apa? Kemudian memang bentuk-bentuknya seperti apa sih? Baik, Mbak Ratih, kami jelaskan juga. Polri memiliki nota kesepahaman dengan Bawaslu, juga TNI, selain dari yang saya sebutkan tadi adalah KPU. Dalam proses pemilu ini, tentunya Bawaslu menjadi bagian daripada pengawasan pada penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu ini aman, damai, termasuk juga berkualitas dan berintegritas. Namun demikian, dalam pengawasan secara penyelenggaraan oleh Bawaslu, kami juga terikat dengan adanya Gakumdu, ya, sentra Gakumdu. Dalam proses Gakumdu tentu di situ ada unsur Bawaslu. Setiap kecurangan dan kemudian apa yang menjadi temuan ataupun laporan masyarakat itu akan diterima melalui Bawaslu. Kemudian Bawaslu akan melakukan kajian-kajian, penelitian terhadap setiap laporan tersebut. Kemudian ada hal yang perlu dicatatkan ketika dalam kajian Bawaslu atau penelitian menjadi adanya dugaan pelanggaran atau tindak pidana pemilu, ya, tentu akan berkoordinasi dan melaksanakan secara sistem dalam proses penegakan hukum, yaitu di situ ada Polri maupun dari Kejaksaan. Namun demikian, jauh yang lebih penting, ya, daripada tadi ada hal-hal yang mengkhawatirkan, kami juga turut menghimbau kepada seluruh stakeholder, ya, tentunya kita sama-sama berdoa dan kemudian sama-sama melakukan apa yang menjadi komitmen konsisten sehingga pemilu ini aman dan damai. Tentunya hal-hal yang bersifat temuan dan laporan ini bisa diantisipasi dan tidak terjadi, tentu harapan, karena ini menjadi amanat undang-undang dan tentu juga menjadi harapan seluruh elemen masyarakat. Namun demikian, Polri juga mengucapkan terima kasih sejauh ini seluruh stakeholder, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, para kontestasi, ya, harapannya semoga juga nantinya dalam hal pemilihan umum ini dapat berjalan dengan baik. Dan kita ketahui juga, ya, pemilu ini kan pemilu dan pilkada serentak serta juga nantinya, ya, dan juga kemudian di seluruh Indonesia, termasuk waktu pemilihan ini kan juga bersamaan dan juga berdekatan. Dan kemudian juga kondisi geografis, ya, tentunya Polri bersama-sama tadi dengan stakeholder baik itu Bawaslu, KPU, TNI, pemerintah daerah juga berharap kepada masyarakat untuk turut mengamankan, dan artinya saat ini seluruhnya terawasi dan ada saluran-saluran dalam fungsi pengawasan. Begitu, Mbak Ratih. Nah, ini menarik Pak Karopenmas, kalau tadi sudah disinggung soal Polri, Kepolisian Republik Indonesia bekerja berdasarkan undang-undang, ya, negara Republik Indonesia. Bagaimana mungkin fungsi tugas yang diatur oleh undang-undang ini juga bisa dipahami, juga bisa dimaknai oleh masyarakat dalam hal pengawasan, pengamanan di tingkat PPS, tingkat berlanjut ke PPK, begitu ya Bu Betty, ya, hingga nanti surat suara itu mungkin dibawa ke pusat, kan begitu kurang lebih. Nah, banyak sekali elemen-elemen masyarakat yang juga mengatakan dan mendeklarasikan dirinya adalah pengawas pemilu. Artinya berhak juga untuk ikut mengawal surat suara tersebut, logistik tersebut, hingga ke level pusat nantinya. Peran fungsi Polri perlu dipertegas, Pak, mengenai undang-undang ini. Silakan Pak Karopenmas. Polri di sini tetap mengamankan dan mengkawal baik tadi distribusi logistik dan termasuk tahapan kegiatan-kegiatan sampai dengan saat ini, ya, dan kemudian bekerja sama dengan KPU selaku penyelenggara, dan dalam pengawasan adalah Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat. Terkait dengan dari mulai saat ini persiapan untuk esok hari saat pencoblosan nanti atau pemungutan suara, kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan kami juga berkoordinasi Polri dalam hal ini dengan ada TNI, Bawaslu, KPU, termasuk juga elemen masyarakat yang nantinya pada saat kegiatan kemudian pasca pemungutan suara, ya, kemudian diamankan dan kawal kembali sampai dengan tingkat kecamatan, kemudian kabupaten atau kota, sampai dengan provinsi. Tentunya
tahapan-tahapan ini sudah masuk bagian daripada operasi Mantap Brata 2024 ya, di mana mengedepankan tadi fungsi-fungsi yang sudah kami jelaskan adalah preemptif dan kemudian preventif. Semua satuan penugasan, baik itu pendukung, bantuan operasi, kemudian ada Satgas Humas, kemudian juga ada Satgas Penegakan Hukum. Ini menjadi suatu kesatuan yang menciptakan keamanan. Namun demikian di luar daripada Satgas juga ada beberapa perkuatan Polri yang tentunya juga dalam rangka mengantisipasi dalam kerawanan tadi ya kami sampaikan, juga melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh sehingga ini mendukung terselenggaranya pemilu yang aman dan damai, Mas Arief. Baik, terima kasih banyak Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Karopenmas Mabes Polri sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan juga bertugas mungkin kembali. Sedikit mungkin ke Pak Karopenmas. Ya, Pak Karopenmas, mungkin apa yang ingin disampaikan terakhir mungkin Pak? Himbauannya juga untuk masyarakat. Untuk aparatur yang memang sudah ditugaskan di TPS-TPS dan juga kepada masyarakat. Silakan Pak, singkat saja. Baik, terima kasih Mas Arief, Mbak Rati, Bu Betty. Kami dari Polri menghimbau yang pertama mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang telah sejauh ini situasi masih kondusif, berpartisipasi aktif ya. Kemudian yang kedua tentunya antisipasi terkait dengan hoax dan tentu juga masa tenang ini kita ciptakan bersama-sama ya sehingga esok hari bisa aman dan damai. Kemudian juga kami menghimbau tetap menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan tentu dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi kami Polri mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder. Harapannya bersama-sama mari kita wujudkan penyelenggaraan pemilu ini dengan aman, damai, bermartabat dan tentunya berkualitas dan berintegritas, Mas Arief. Terima kasih banyak Pak Karopenmas Mabes Polri sudah berbagi informasi. Selamat beraktivitas kembali. Selamat bertugas kembali Pak. Nah ini saya ke Bu Betty kalau kayak gitu. Bu Betty, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kalau berkaca ke 2019 Bu Betty, sekali lagi bukan ingin membuka luka lama, tapi kita banyak sekali kehilangan pahlawan-pahlawan terdepan tuh yang ikut berada di TPS bahkan mengawal hingga ke provinsi seperti itu, mereka harus gugur dalam tugas bisa katakan seperti itu. Nah ini antisipasi hal yang seperti ini Bu ke depan untuk 2024 ini mungkin. Berkaca pada pengalaman 2019 saya Ketua KPU DKI Jakarta, perjalanan pengalaman pemilu itu kemudian menyebabkan kami di KPU RI mensyaratkan untuk menjadi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS itu usia maksimum 55 tahun. Jadi tidak ada lagi yang lebih daripada itu usianya? Betul, maksimum usia 55 tahun, tidak memiliki penyakit komorbid. Penyakit bawaan. Betul, dan kami juga menghimbau agar KPU Kabupaten Kota itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk bersama-sama ngecek warganya yang notabene adalah petugas KPPS. kita juga, petugas KPPS, PPK PPS, agar bisa dibantu menjaga tanda kutip kesehatan mereka. Sehingga nanti di hari pemungutan suara kan nanti hektiknya ini Mas, ketika H- beberapa karena harus menyiapkan logistik. Lalu kemudian logistik sampai di mereka, nanti di PPK yang akan lebih repot ketika rekapitulasi berjenjang secara resmi, mereka akan... Bisa 24 jam itu Bu ya? Lebih ya Bu ya bahkan ya? Enggak, waktu cuma 24 jam Mbak. Waktu cuma 24 jam. Jadi mereka akan bekerja tapi asupan, kami selalu mengingatkan, menghimbau asupan energinya, asupan makannya itu tetap terjaga. Tidak hanya logistik suara tapi logistik pribadi. Betul, juga, jangan sampai zolim juga sama diri sendiri sehingga pekerjaan tetap dapat berjalan sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan, berjenjang dari TPS penghitungan suaranya, MK juga sudah menambah waktunya harinya, dan dalam kebijakan yang kami ambil untuk 2024 salinan C1 hasil, C hasil, dulu itu kan dilakukan sebanyak jumlah saksi, dan salinannya kan banyak sekali ya Mas. Jadi bayangkan berapa partai politik peserta pemilu, berapa caleg yang ikut begitu. Nah sekarang salinannya satu boleh difotokopi
Karena mesin fotokopi termasuk anggaran yang kami siapkan di setiap TPS, karena anggaran TPS juga kami naikkan. Oke. Selain juga anggaran untuk honor ketua dan anggota Juga sudah direvisi. juga sudah kami revisi, termasuk juga operasional di KPPS juga sudah kami tingkatkan untuk pemilu tahun 2024. Oke. Insya Allah membantu untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Baik. Oke. Terkesima seperti tadi. Enggak, nanti juga saya juga mau mungkin mendalami beberapa hal yang juga tadi disampaikan Pak Karopenmas ya ke Bu Betty seperti apa. Kita akan kembali lagi saat lagi, tetap bersama kami.